Hai, videonya akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang di bawah. Bagi yang belum, go, go, go. Thank you so much. Thank you. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum Kak. Kami dari Indah, jurusan agribisnis. Kami ada tugas Kak. Tugasnya itu kayak nanya pendapat kayak mana menurut Kakak pertanian Indonesia itu. Jadi sebelum ke situ, nama Kakak siapa Kak? Nama saya Juminton. Dari fakultas apa Kak? Saya Fakultas Hukum. Oke Kak, jadi pertanyaan saya itu seperti ini Kak, karena kami dia prodinya agribisnis, Ya. kami bertanya tentang menurut Kakak pertanian di Indonesia itu gimana sih Kak? Pertanian di Indonesia Ya. saat ini. Iya Kak. Kalau menurut saya pertanian di Indonesia saat ini bisa dikatakan kurang baik. Karena apa? Kita yang notabene dulu adalah negara agribisnis, tapi sekarang kita melakukan impor beras dari Thailand, dari Malaysia. Sebenarnya kalau kita memang negara yang agribisnis, pertanian kita bagus, itu kita tidak perlu melakukan impor. Jadi menurut saya kurang baik dalam pertanian kita. Oke Kak. Jadi gini kan Kak, waktu Kakak SMA Kakak nggak ada niat mau milih pertanian gitu nggak ada Kak? Enggak sama sekali. Kenapa ya Kak? Karena yang pertama bukan passion saya di situ. Oke, saya tidak tertarik untuk itu. Yang kedua, menurut saya lapangan pekerjaan dari itu tuh kurang memadai menurut saya ya. Karena melihat sistem ekonomi sekarang saat ini sampai kita harus membutuhkan ekspor dari luar, itu menurut saya berarti Indonesia tidak siap untuk mengolah punya sendiri seperti itu. Jadi Kakak berharap ke depannya pertanian itu seperti apa Kak? Kalau Kakak sendiri. Oh ya, menurut saya karena kita itu negara agraris dan kita itu mempunyai sumber daya alam yang sangat bagus. Kalau kedepannya saya berharap pemerintah dengan sadar bahwasanya kita tuh harus lebih mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk pertanian Indonesia, karena memang negara Indonesia itu kan negara agraris, lebih banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola. Kenapa dibandingkan negara yang luar yang tidak agraris tapi dia bisa mengimpor hasil pangan dia ke kita? Kenapa kita yang mempunyai lahan, mempunyai sumber daya alam cukup tapi tidak bisa mengimpor yang punya kita kepada orang? Kenapa harus kita menerima seperti itu? Jadi saya harap pemerintah Indonesia lebih mengamati, lebih memperhatikan demikian. Terima kasih Kak. Mungkin itu cuman itu saja yang saya tanyakan kepada Kakak. Terima kasih atas tanggapan Kakak. Mungkin cukup sekian ya Kak ya. Kalau ada saya salah kata, mungkin ada salah saya bertanya kepada Kakak, saya minta maaf. Ya, saya pun demikian. Terima kasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke teman-teman, kali ini kita cari target baru tentang kita tanya-tanyai tentang bagaimana sih pendapat mereka tentang pertanian yang ada di Indonesia ini ya kan. Kayaknya ada orang tuh boleh ngapain baju, kayaknya sih dari gerak-gerak dia anak rantau nih. Ayo kita datangi kawan. Misi bang. Iya bang. Saya dari Fakultas Pertanian Jambi. Kebetulan saya ada tugas dari dosen untuk mewawancari abang. Gimana sih pendapat abang tentang pertanian yang ada di Indonesia ini? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu bang. Abang anak rantau ya? Oh iya bang. Oh, kenalan dulu bang. Nama saya Glenn Alexander. Saya semua bang. Dari Fakultas? Ilmu budaya bang. Oh, ilmu budaya. Agak dekat dikit. Oke. Saya mau bertanya dikit ini bang tentang pertanian Indonesia. Boleh kan bang? Boleh bang. Oke.
Menurut abang gimana sih pertanian yang ada di Indonesia ini? Menurut saya tuh pertanian Indonesia dari tahun ke tahun itu sudah mulai menurun, Bang. Kenapa? Apa sih? Karena dulunya kan Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Oke. Sekarang lihatlah keadaannya. Untuk tanah pertanian aja sudah jarang kita temui di Indonesia ini. Oh iya memang betul sekali. Bahan-bahan pertanian sudah diimpor dari negara lain. Bahkan padi, beras, dan bahan konsumsi yang untuk Indonesia sendiri saja sudah diimpor. Oh, oke. Nah, abang ini kan fakultas ilmu budaya. Pas abang tamat SMA, saat abang tamat SMA, ada nggak niat untuk ke pertanian kuliah? Ambil fakultas jurusannya? Saya rasa tidak ya, Bang. Kenapa itu? Karena saya lihat gimana ya, untuk masuk ke pertanian itu saingannya berat. Oke, satu. Kedua itu kan udah saya jelaskan tadi, pertanian Indonesia itu sudah mulai menurun bertahun-tahun. Oke, mungkin segitu dari abang. Oke. Harapan abang untuk pertanian yang ada di Indonesia ini apa sih? Seperti apa sih, bang? Harapannya itu supaya pertanian Indonesia itu lebih maju. Jangan cuma mau instan saja. Indonesia itu harus mau berusaha mengolah pertaniannya sendiri. Jangan bergantung pada negara lain. Oke, apalagi negara agraris ya kan, bang? Iya, Bang. Oke, siap. Makasih, bang. Atas iya, Bang. informasinya dan tanggapannya. Makasih, bang. Makasih, Pamit undur diri dulu. Oke, Oke, Bang. guys. Cabut dulu kita, guys. Selamat siang, bang. Perkenalkan, bang. Nama saya Henry Enkarnasional. Saya dari Fakultas Pertanian, bang. Di Kinilau, Abang dari Fakultas apa, bang? Fakultas Peternakan, Prodi Perikanan. Oh, mau mengganggu waktu sebentar ya, bang ya? Menurut abang, bang, gimana sih pertanian di Indonesia ini, bang? Kalau menurutku sih, aku kan nggak orang pertanian ini ya. Kalau menurut aku sih, pertanian di Indonesia itu bisa dibilang maju, bisa dibilang enggak. Soalnya kalau dibilang maju itu udah banyak orang menggunakan di pertanian itu menerapkan teknologi-teknologi yang maju. Sedangkan kalau saya bilang tidak maju juga, penggunaan teknologi ini belum merata gitu. Iya. Itu sih kalau dari aku. Jadi saya juga ingin bertanya, bang. Jadi kan abang prodi perikanan nih. Waktu kemarin tamat SMA nggak ada gitu, bang, niat ke pertanian gitu. Kalau niat saya sih dari SMA itu nggak ada sih. Soalnya saya kan lahir dari keluarga yang berlatar belakang bukan dari pertanian. Karena sebelum-sebelumnya juga dari kakek saya dan nenek saya juga tidak ada pertanian, latar belakang pertanian. Jadi saya tidak ada niat ke pertanian. Gitu, bang ya. Jadi menurut abang, bang, gimana sih, bang, harapan abang gitu buat pertanian Indonesia ini? Kalau harapan saya sendiri sih kedepannya pertanian Indonesia itu merata lah ya. Kalau saya bilang dalam arti merata ini tidak ada yang menggunakan sistem pertanian zaman dulu. Juga marilah sama-sama menerapkan teknologi ke tempat-tempat terpencil supaya penggunaan teknologi yang berada di Indonesia ini merata. Jadi pertanian itu bisa dikatakan maju dan tidak ada yang ketinggalan gitu. Oh, jadi gitu aja, bang. Iya, itu deh pertanyaan Bang. Terima kasih, bang ya. Maaf mengganggu sebentar ya. Perkenalkan, Kak. Saya Yesi dari Fakultas Pertanian. Bisa minta waktunya untuk wawancara sebentar, Kak? Sebelumnya, nama Kakak siapa, Kak? Namanya Eva dari Fakultas Etik. Prodinya? Pendidikan Biologi. Kalau gitu saya ingin bertanya, menurut Kakak sendiri, pertanian Indonesia itu seperti Indonesia yang sekarang itu seperti apa sih? Menurut saya pertanian di Indonesia tuh bisa dibilang kurang maju ya, karena kan kita tahu kalau Indonesia ini kan kayak bisa dibilang karena itu subur kan juga, tapi kayak beras, kayak cabai, kayak bahan-bahan apa itu masih diimpor gitu. Terus menurut Kakak untuk selanjutnya pertanian Indonesia itu seperti apa? Menurut Kakak pertanian Indonesia selanjutnya itu seperti apa? Seperti itu. Harapannya pastinya
Maksudnya supaya Indonesia ini makin berkembang gitu kan. Dulu pas SMA ada nggak niatan kakak untuk masuk pertanian kah? Alasannya kak? Alasannya karena ya saya mikir kayak kak cocok aja, saya nggak ada bidang untuk menjadi pertanian. Karena menurut kakak capek panas-panasan gitu kan. Kalau capek sih semuanya juga pasti ada capek-capek ya gitu kan. Tapi emang nggak ada, bukan di bidang itu gitu. Itu aja pertanyaannya kak. Makasih sebelumnya. Selamat siang. Halo teman-teman. Mungkin dari video-video sebelumnya teman-teman sudah melihat bagaimana sih tanggapan generasi muda di zaman sekarang ini tentang pertanian yang ada di Indonesia kan. Nah, kami menyimpulkan gini dari hasil pemikiran mereka. Sebenarnya bisa dibilang tidak salah dari pemikiran mereka. Cuman hanya saja kurangnya minim pengetahuan mereka tentang pertanian yang ada di Indonesia ini. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dari tahun ke tahun Indonesia ini di bagian pertaniannya semakin maju, bukan semakin menurun. Baik itu di bidang impor maupun ekspor. Walaupun lahan pertanian yang ada di Indonesia ini sebagian besar dialihfungsikan jadi bangunan-bangunan ataupun taman atau tempat-tempat perdagangan, pasar atau apa seperti itulah, atau jalan raya. Yang betul kata mereka. Tetapi pertanian yang ada di Indonesia ini maju. Nah, bisa maju, mau itu dari teknologi, dari permodalannya pun sudah bisa dibilang mencukupi karena sudah mulai terjangkau yang ada di desa-desa terpencil. Nah, terus teman-teman, setiap tahunnya itu pertanian yang ada di Indonesia ini mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru. Kenapa bisa bilang gitu? Karena munculnya permasalahan yang kurangnya lahan, minimnya lahan karena dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan. Jadi pertanian Indonesia mempunyai inovasi-inovasi yang terbaru seperti hidroponik, aquaponik, ataupun lain sebagainya. Itu hidroponik dan aquaponik tidak memerlukan tanah atau lahan, bisa di pekarangan rumah dilakukan. Kalau mau lebih detailnya, coba deh teman-teman searching apa sih itu hidroponik, apa juga sih itu aquaponik. Nah teman-teman, kalau di bagian teknologi sebenarnya kalau bisa dibilang sudah merata, tapi kurangnya pengetahuan untuk memakai teknologi tersebut. Hanya saja teknologi tersebut belum cukup untuk memadai semua kawasan desa-desa yang ada di Indonesia ini, yang terpencil misalnya. Nah teman-teman, mungkin dari saudari Dewi ada yang mau dari saya, atau saudari Dewi mau menambahi tentang bagaimana sih pendapat Anda tentang generasi muda zaman sekarang ini? Oke teman-teman, saya akan menambahkan gimana sih biar generasi muda itu tertarik dengan pertanian gitu kan. Jadi saya rasakan berkembangnya agribisnis daerah saat ini membuka peluang bagi para petani untuk lebih maju. Di sisi lain, masyarakat juga dapat turut serta dalam mengembangkan agribisnis dengan membantu petani dalam mendapatkan modal usaha tani. Yang kedua itu teknologi. Teknologi itu juga sudah update dan teknologi tentang pertanian itu juga harus update biar nanti orang kayak petani itu lebih mudah untuk mencari tahu teknologi yang lebih kayak mana sih yang harus digunakan untuk pertanian. Yang ketiga itu ada itu namanya kayak aplikasi namanya Crowd, investasi modal usaha tani. Jadi petani itu kalau ingin berinvestasi bisa ikut dengan aplikasi itu. Jadi petani juga bisa dengan mudahnya mendapatkan modal, tidak harus susah lagi harus bertemu juga dengan koperasi. Tidak, kita melalui dengan aplikasi ini juga bisa meminjamkan modal, tidak harus lebih lama lagi seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari kita berdua. Oke. Mungkin sekian dari kami Kami berdua. undur diri. Kami undur diri. Sampai jumpa di lain video. Dadah.